Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Kuliah Sejarah. Bersama Ruli Sensei, kita bakal bedah materi-materi di perkuliahan sejarah. Nah, kalau di episode sebelumnya, Ruli Sensei sudah bahas sejarah secara negatif alias apa saja sih yang bukan sejarah. Hari ini kita bakal bahas kebalikannya. Kita bakal bahas pengertian sejarah secara positif. Cari posisi yang nyaman dan mari kita mulai pembahasannya. Pemahaman pertama yang harus kita tanamkan di kepala adalah sejarah itu ilmu tentang manusia. Loh, terus bagaimana kalau soal meteor yang bikin dinosaurus punah? Atau soal pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu? Di dunia akademik itu bukan ranah sejarah, tapi masuk ke astronomi atau geologi. Sejarah cuma peduli pada tindakan, pengalaman, dan jejak yang ditinggalkan oleh manusia dalam masyarakat. Bahkan di Indonesia ada semacam kesepakatan nih, sejarah biasanya fokus ke peristiwa setelah tahun 1500 alias saat tulisan dan kolonialisme awal mulai masif. Sebelum itu, biasanya jadi jatahnya teman-teman kita di arkeologi. Jadi, kalau kalian nemu fosil tulang manusia purba, itu tugas antropologi ragawi. Tapi kalau kita bahas bagaimana manusia itu berinteraksi, berpolitik, dan bertahan hidup, disitulah ilmu sejarah masuk. Sekarang kita masuk ke intinya sejarah, yaitu waktu. Sejarah itu melihat masyarakat secara diakronis atau memanjang dalam waktu. Ruli Sensei mau kasih tahu kalian ada 4 konsep besar soal waktu ini. Pertama, perkembangan. Masyarakat itu bergerak. Contohnya, demokrasi di Amerika yang awalnya cuma skala kota kecil sampai jadi metropolitan kayak sekarang. Kedua, kesinambungan. Ini menarik. Kadang masyarakat baru cuma kopas atau lanjutin kebiasaan lama. Kayak Belanda dulu pas menjajah kita. Mereka meniru gaya raja-raja pribumi buat narik upeti atau pajak. Cuma ganti tuan aja sebenarnya. Ketiga, pengulangan. Sejarah nggak pernah terulang persis sama, tapi polanya mirip. Contohnya protes sosial karena dominasi pengusaha kaya di abad ke-19. Di zaman sekarang ternyata polanya muncul lagi. Keempat, perubahan. Ini yang sifatnya drastis dan biasanya karena pengaruh luar, seperti munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia yang terinspirasi dari gerakan Turki Muda. Jadi sejarah itu bukan garis lurus yang statis, tapi sesuatu yang dinamis, berputar, dan terus berubah. Nah, sebelum Ruli Sensei lanjut, Ruli Sensei mau tanya, menurut kalian, kalau seandainya di dunia ini nggak pernah ada manusia, apakah waktu tetap berjalan sebagai sejarah? Coba kasih pendapat filosofis kalian ya. Tadi Ruli Sensei makan siang, tapi hal itu tidak akan pernah masuk ke dalam buku sejarah. Kenapa? Jawabannya adalah makna sosial. Makan siang yang tadi Ruli Sensei lakukan itu fakta, tapi bukan sejarah. Kecuali ada seorang raja besar yang diracun pas lagi makan siang. Lalu gara-gara itu meledaklah perang saudara. Nah, itu baru sejarah. Contoh nyata di teks kita adalah kedatangan para haji di tahun 1888. Kenapa itu dicatat sejarah? Karena kepulangan mereka memicu pemberontakan petani di Banten yang bikin gempar pemerintah kolonial. Peristiwa itu punya dampak sosial dan politik yang besar. Jadi sejarah itu cuma buat hal-hal yang ngaruh buat banyak orang. Coba deh kalian ingat-ingat satu peristiwa dalam hidup kalian yang menurut kalian punya makna sosial buat orang di sekitar kalian. Misalnya, kalian menang lomba tingkat desa yang bikin satu desa bangga. Coba ceritain di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian bisa masuk sejarah versinya Ruli Sensei. Terakhir, sejarah itu bersifat tertentu, unik, dan terperinci. Para sejarawan itu sering dijuluki sebagai Master of Details. Bedanya sama sosiologi apa? Kalau sosiologi bicara mobilitas sosial secara umum di dunia, sejarah bakal bilang mobilitas sosial di Boston pada abad ke-19. Harus jelas kapan, di mana, dan siapa pelakunya. Sejarah itu unik karena nggak bisa di copy-paste.
peristiwa tahun 1945 atau 1965 itu cuma terjadi sekali dengan aktor yang spesifik. Dan sejarawan gak cuma bahas hal besar seperti kerajaan Mataram. Mereka bakal masuk ke hal detail. Apa hobinya raja, bagaimana cara mendidik anak, sampai urusan perkawinan politiknya. Detail-detail inilah yang bikin sejarah jadi terasa hidup dan manusiawi. Jadi kesimpulannya, secara positif sejarah itu adalah ilmu yang objektif, humanis, terikat waktu, dan sangat spesifik. Sejarah nggak cari rumus pasti kayak fisika, tapi sejarah cari kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi pada kita sebagai manusia. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan teman kuliah sejarah hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan yang paling penting, ramaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.